Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Akila Rahmi Sapitri, dengan NIM 42023.7059. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingat kepadanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW berserta ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Sebelum saya memulai membahas materi kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul tentang istidraj. Nah, kalian banyak yang tidak tahu kan apa itu istidraj. Istidraj adalah pembinasaan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang durhaka sebagai ujian atau hukuman. Nah, istidraj merupakan ujian yang menakutkan karena yang bersangkutan tidak merasa jika dirinya tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimilikinya adalah kemuliaan dari Allah, padahal Allah sedang menghinanya perlahan-lahan, bahkan membinasakannya. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah memberikan kemewahan dunia untuknya. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan dia berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus-terusan berbuat maksiat. Nah, hidup mulai dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani, dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya sangat menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa atau kemewahan, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari hasil harta yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang dia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak orang yang diinjak-injaknya. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Nah, istidraj itu berasal dari istidraja, yastadriju, dan istidrajan, yang berakar dari kata daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut sementara ia tidak menyadarinya. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang berbunyi dari Uqbah Amir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, jika kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 44.
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sengkoyong-koyong, maka ketika itu mereka terdiam terputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pembiaraan atas maksiat yang dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang ia lalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangannya sampai dia termanggu dalam penyesalan yang sangat terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dulu, yaitu istidraj yang menimpa Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena keponggahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang sangat berlimpah. Akan tetapi, lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya harta yang sangat berlimpah. Nah, dari yang dapat kita petik adalah istidraj itu bisa terjadi pada siapa saja, baik pada orang awam maupun ahli ibadah sekalipun. Oleh mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan ini yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang dapat dilayakkan. Biasanya sendiri istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatannya yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus ia lakukan terus-menerus. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah dan melakukan maksiat seenak-enaknya, bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah yang diberikan untuk orang tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non-materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat dan bukanlah lupa kepadanya. Dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasikan syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti hadis tentang bersyukur, yaitu man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka ia tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau gerak-gerik saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sesuatu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.